Diagnosis dan pengobatan skoliosis. Dalam mendiagnosis penyakit ini, dokter akan melakukan serangkaian tes untuk melihat apakah tulang belakang mengalami kelainan. Namun, si penderita harus menjalani pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik, dokter akan mengecek punggung ketika penderita skoliosis sedang dalam posisi berdiri tegak. Dari posisi berdiri, dokter dapat mengetahui apakah ada lengkungan pada tulang belakang, serta apakah bahu dan pinggang berada dalam posisi yang simetris atau tidak. Setelah itu, dokter akan meminta si penderita untuk membungkuk, sehingga dokter dapat mengecek adanya lengkungan di punggung bagian atas dan bawah. Tes pencitraan. Tes pencitraan atau pengambilan gambar akan membantu dokter melihat struktur tulang belakang dengan jelas. Berikut adalah jenis-jenis tes pencitraan, yaitu 1. X-ray. Tes ini akan menghasilkan gambar tulang belakang pada penderita skoliosis. 2. MRI scan. Tes ini menggunakan gelombang radio dan magnet untuk menghasilkan gambar mendetail tentang tulang belakang, serta jaringan-jaringan yang berada di sekelilingnya. 3. CT scan. Selama tes ini berlangsung, gambar tulang belakang penderita akan diambil dari berbagai sudut dengan menggunakan teknik X-ray. Dengan CT scan, gambar yang dihasilkan adalah berupa foto 3 dimensi. 4. Scan tulang. Tes scan tulang menggunakan cairan radioaktif yang disuntikkan ke dalam tubuh penderita tulang belakang. Cairan ini kemudian akan dideteksi dengan alat tertentu untuk melihat adanya peningkatan sirkulasi darah yang menunjukkan kelainan pada tulang belakang. Pengobatan skoliosis. Hingga kini, belum ditemukan pengobatan yang bisa membuat skoliosis sembuh. Meski begitu, tersedia berbagai pengobatan yang bisa membantu meredakan gejalanya, mengurangi kelengkungan tulang belakang yang berlebihan, dan mencegah dampak negatif dari komplikasi skoliosis. Cara mengobati penyakit skoliosis yang umum dilakukan adalah minum obat pereda nyeri, dan bagi penderita yang mengalami gejala nyeri pada punggung, dokter akan memberi resep obat acetaminophen atau ibuprofen untuk meredakan gejala skoliosis ini. Terapi bracing. Terapi bracing adalah salah satu cara untuk mengobati skoliosis. Bracing sendiri adalah alat penjepit yang digunakan di punggung. Penggunaan alat ini memang tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa mencegah kelengkungan tulang punggung agar tidak bertambah parah. Jenis brace yang paling umum digunakan, terbuat dari plastik dan diberi kontur, agar sesuai dengan tubuh penggunanya. Penjepit ini, hampir tidak terlihat di bawah pakaian, di bawah lengan dan di sekitar tulang rusuk, punggung bawah, dan pinggul. Sebagian besar bracing dipakai siang dan malam. Efektivitas penjepit meningkat seiring dengan jumlah jam pemakaiannya. Anak-anak yang memakai alat ini biasanya dapat mengikuti aktivitas dan memiliki sedikit keterbatasan. Penggunaan bracing pada anak biasanya dihentikan setelah tulang berhenti tumbuh, atau ketika 2 tahun setelah anak perempuan mengalami menstruasi pertama. Operasi tulang belakang. Cara mengobati dan menyembuhkan skoliosis ringan sering dilakukan tanpa operasi. Tindakan operasi hanya dilakukan jika kasusnya cukup parah dan tidak efektif diobati dengan pengobatan sebelumnya. Pengobatan di rumah. Selain pengobatan dokter, cara mengatasi penyakit skoliosis juga perlu dilakukan lewat pengobatan di rumah, di antaranya 1. Latihan fisik. Terapi dengan olahraga yang aman untuk skoliosis, seperti yoga atau senam, bisa menjadi alternatif untuk mengobati skoliosis. Meski tidak semua olahraga aman dilakukan, olahraga yang dilarang untuk penderita skoliosis adalah olahraga yang memberi tekanan besar pada tulang belakang, yang bisa menyebabkan kelengkungan tulang menjadi abnormal. 2. Jauhi pantangan. Disarankan untuk mengonsumsi makanan yang menyehatkan tulang, seperti sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan, dan biji-bijian. Selain itu, juga harus menghindari makanan pantangan untuk penderita skoliosis seperti makanan tinggi gula dan lemak atau minuman bersoda dan beralkohol. 3. Tidur dengan posisi yang sesuai. Posisi tidur yang baik untuk penderita skoliosis adalah tidur yang nyaman. Namun harus menghindari posisi tidur tengkurap,
Sebaliknya memilih tidur dengan posisi telentang atau menyamping. 4. Kompres air hangat. Jika penggunaan obat pereda nyeri menimbulkan efek samping yang tidak menyenangkan, bisa mengurangi rasa nyeri dengan menempelkan kompres air hangat pada area punggung yang terkena. Tempelkan kompres tersebut setiap kali punggung terasa sakit. Setiap menempelkan kompres tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi setelah 15 menit, angkat kompres. Tujuannya untuk menghindari masalah pada permukaan kulit luar terkelupas akibat paparan panas. Pencegahan skoliosis. Kebanyakan kasus penyakit skoliosis tidak dapat dicegah karena ini berhubungan dengan cacat bawaan lahir dan masalah genetik. Kecuali jika penyebab yang mendasarinya adalah penyakit osteoporosis. Menghindari skoliosis yang terkait dengan osteoporosis dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan osteoporosis. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan asupan kalsium dan vitamin D pada makanan, seperti sayuran hijau, ikan, telur, daging merah, serta susu dan yogurt yang difortifikasi dengan vitamin D, dan kemudian sempurnakan dengan melakukan olahraga secara rutin, berhenti merokok, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Pada orang yang beresiko dengan pengeroposan tulang, konsumsi obat pembangun tulang bisa jadi pertimbangan. Konsultasikan hal ini lebih lanjut kepada dokter spesialis. Demikian sekilas info tentang cara pengobatan dan tips menyembuhkan skoliosis. Jika kalian suka dengan info-info kami, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.